Perkenalkan, nama lengkap saya Tebalus Gapur dengan NIM 2010103326. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi dengan salah satu contoh ilustrasi, yaitu pada slide di mana beberapa transaksi pada Januari 2021 Tuan Raffi membuka bengkel. Pada tanggal 2 disetorkan modal awal 6 juta beserta perlengkapan bengkel senilai 600. Maka dalam persamaan dasar akuntansinya di bawah, di samping kas 6 juta dan perlengkapan 600. Maka ekuitasnya 6.600.000. Lalu pada transaksi pada tanggal 4 Januari 2021 dibeli secara tunai perlengkapan bengkel sebesar 350. Maka diisi pada persamaan dasar akuntansi, yaitu perlengkapan sebesar 350. Lalu pada transaksi 6 Januari 2021 dibelikan secara kredit dari toko aksesoris mobil peralatan salon senilai 850. Maka pada persamaan dasar akuntansinya itu di mana peralatannya kita isi 850 itu pada 6 Januari 2021 dan utang 850 karena dibayar kredit. Lalu pada transaksi 8 Januari 2021 diterima secara tunai pendapatan bengkel sebesar 400.000. Maka ditulis pada kas 400.000 dan pada ekuitasnya ditambah 400.000. Maka kas untuk sementara 6.400.000 dan ekuitasnya 7.350.000. Lalu pada transaksi pada tanggal 11 di mana dibayar beban iklan pada harian Bali Pos sebesar 60.000. Maka kita isi di persamaan dasar akuntansinya itu di mana kas 60.000 dan ekuitas 60.000. Maka kas sementara yaitu 6.400.000 dikurang 60.000 menjadi 6.340.000 dan ekuitasnya dari 7.350 dikurang 60.000 menjadi 7.290.000. Lalu untuk transaksi pada tanggal 12 Januari di mana dibelikan secara tunai perlengkapan bengkel sebesar 300. Dibelikan secara tunai perlengkapan bengkel. Maka pada perlengkapan ditulis 300.000 dan pada kas juga 300.000 karena diambil dari uang kas. Lalu maka uang kas sementara menjadi 6.040.000 dan perlengkapan ditambah menjadi 1.250.000. Lalu pada transaksi tanggal 14 dibayar utang pada toko aksesoris mobil atas transaksi tanggal 5 yang lalu, tanggal 4 yang lalu, yaitu sebesar 500.000. Maka kita isi pada peralatan yaitu 500.000 dan utang 500.000. Karena ini adalah membayar utang dari pembelian peralatan. Jadi utangnya menjadi 850 dikurang 500.000 maka menjadi 350. Begitu dengan utang yaitu
dari 850 menjadi 350, dan kas sementaranya itu 6.040.000, lalu perlengkapannya 1.250.000, serta ekuitasnya tetap 7.290.000. Lalu kita lihat transaksi pada tanggal 17, di mana diterima secara tunai pendapatan bengkel sebesar 850.000. Maka kita isi dalam kas 850.000 serta ekuitas 850.000. Maka untuk kas sementara 6.040.000 ditambah 850.000 menjadi 6.890.000, dan perlengkapan tetap 1.250.000, peralatan 350.000, utang tetap 350.000, dan ekuitasnya bertambah menjadi 8.140.000. Lalu pada transaksi 20 Januari 2021, yaitu dibayar rekening listrik dan air 200.000, maka diisi dalam kas 200.000 dan ekuitasnya juga 200.000, maka menjadi kas sementara 6.890 dikurangi 200.000 menjadi 6.690.000, dan perlengkapan tetap, peralatan juga tetap, dan utang juga tetap, yaitu 350. Ekuitasnya pun berkurang menjadi 7.940 karena dikurangi 200 juga. Lalu pada transaksi 22 Januari, Tuan Raffi mengambil uang dari kas untuk kepentingan pribadi sebesar 600.000. Maka pada persamaan dasarnya itu kita isi kas 600.000 dan juga ekuitasnya 600.000, maka dikurangi, oleh karena itu kas sementara menjadi 6.090.000 dan ekuitas juga berkurang menjadi 7.340.000. Lalu pada transaksi 25 Januari, di mana diterima utang tunai dari pelanggan servis, diterima uang tunai dari pelangganan servis mobil sebesar 250.000, yaitu ini termasuk piutang, maka piutangnya itu kita isi 250.000 dan ekuitasnya menjadi 7.590.000 karena ditambah 250 tersebut. Lalu pada transaksi 29 Januari, yaitu dibayar upah pegawai sebesar 300.000. Dibayar upah pegawai, maka kita isi di kas 300.000, lalu ekuitas dikurang 300.000 juga, maka kas sementara yaitu 6.090.000, lalu ekuitas berkurang maksud saya kas sementara yaitu 5.790.000 serta ekuitas juga berkurang menjadi 7.290.000. Piutang tetap 250 serta perlengkapan 1.250, peralatan 350, dan utang 350. Lalu pada transaksi terakhir yaitu 30 Januari 2021, diterima perkas pendapatan salon mobil yaitu 300.000. Maka di kas kita isi 300.000, lalu di ekuitas 300.000, maka kas bertambah menjadi 6.090.000 dan piutang tetap 250,
perlengkapan 1.250.000, peralatan 350.000, begitu juga utang, dan ekuitasnya itu naik menjadi 7.590.000. Maka jumlah akhir atau balance-nya yaitu dimana kas ditambah piutang ditambah perlengkapan ditambah peralatan yaitu 6.090.000 tambah 250.000 tambah 1.250.000 ditambah 350 menjadi 7.940.000. Lalu untuk jumlah utang dan ekuitasnya itu yaitu sama, yaitu 7.940.000. Maka kesimpulan dari persamaan dasar akuntansi tersebut yaitu kita melihat bahwa jumlah akhir dari kas yaitu 6.090.000, lalu piutang 250.000, lalu perlengkapan 1.250.000, serta peralatan 350.000 dan utang juga 350.000. Lalu jumlah akhir ekuitas yaitu 7.590.000. Lalu balance dari data tersebut yaitu 7.940.000. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.